Bukan ngintip, Mbak, nggak sengaja, saya nggak tahu. Tapi tetap sholat nih. Sebentar, Mbaknya salah. Salah lagi. Saya akan ajak Mbak keluar besok. Sepertinya asik banget nih ngobrol sama Mbah nih. Sudah sholatnya, Mbak? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Duhur ada berapa rakaat? 4 kan saya nggak ngaji, Mas. Ngaji cuma sebulan 1 kali gitu kalau ngaji. Sebesar Enggak, Mas, enggak. Semen itu bohong saya. Nanti saya Pak, tiap bulan tuh ditagih sama semen, Pak. Mbak bahagia? Bahagia banget, Mas. Senang? Seneng. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di rumah Mbak Zubaidah lagi nih ya. Pada kesempatan hari ini saya juga mau menyampaikan amanah nih untuk Mbak Zubaidah. Dan oh, ini ada Mbah, teman-teman. Ini ada Mbah. Nih, ada Mbah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbah? Sehat? Sehat? Sehat. Sehat. Oh, Mbak Zubaidah ke Emah? Ya. Mbak Zubaidah kemana? Sudah. Zubaidah? Ke sungai, ngelak buduk. Oh, ke sungai ngambil wudhu. Oke. Mbah, saya mau ngobrol sama Mbah dulu ya sebentar ya. Mbah, gula bentak bi Mbah kade, recek. Mbah lakon napa? Ada tambilah kok. Oh, tadi lako. Ngelatan sungai. Oh. Ngelak kunci. Teman-teman, barusan saya tanya, Mbah pekerjaannya apa? Nggak ada katanya. Saya tahuan. Mun langsung kilo panas tahuan. Sangat tahuin apa, Pak? Oh, Mbah ini katanya sekarang sudah nggak bisa kerja, nggak bisa kena panas. Kalau kena panas, maaf ya, maaf, penglihatannya itu langsung buram katanya gitu, teman-teman. Abdit lah, tak laku lagu. Nggak laku ngak. Kanun bed. Oh, Entar nih. katanya teman-teman bisanya hanya makan, itu pun kalau ada. Ano, namanya mana? Saya laku Pak Zubaidah ki. Iya. Yang kerja cuma Zubaidah ki. Laku. Oh. Tingun. Ngangangon de laku ki. Oh. Lambo laku. Oke, teman-teman barusan saya tanya. Ano yung maripadua. Kurang plastik. Oke. Barusan saya tanya teman-teman. Barusan saya tanya teman-teman, Mbak Zubaidah, cuma Mbak Zubaidah yang kerja ya? Iya, gitu teman-teman. Mungkin tak laku pun makin. Laku ini. Oh, Gila boncong. nggak ada kerjanya. Zubaidah kemana sekarang? Ika mah Zubaidah, Ida. Oh, sungai. Ngelak buduk. Oh, ambil wudhu. Oke, teman-teman kita langsung ke sungai ya. Ini biar ngobrol sama istri saya. Ayo, istri saya di sini. Istri saya biar di sini. Aduh. Temani siapa namanya? Nah, siapa? Mbah, gitu. Temani Mbah. Saya ke sungai dulu ya. Nah, teman-teman, istri saya nemani Mbah. Nah, teman-teman, kita ke sungai dulu. Katanya ambil wudhu. Masya Allah, Mbak Zubaidah ambil wudhu. Kayak apa sih ambil wudhunya? Gitu teman-teman. Ambil wudhunya itu seperti apa? Alhamdulillah ya. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, Mbak Zubaidah ini kan waktu saya ajari kan saya nggak bisa full mengajari dia bacaan-bacaan sholat, wudhu, terus mengaji gitu ya. Nah, kami sudah menghubungi salah satu ustadzah yang ada di kampung sini ya. Kami meminta beliau untuk mengajari Mbak
Zubaidah, begitu teman-teman. Nah, itu nanti apa ya? Insya Allah, kalaupun ada biaya, insya Allah akan kami biayai atas nama Gadis TV ya, dan atas nama Ivan gitu ya. Ya mudah-mudahan misalkan ada teman-teman yang mau membantu, silahkan. Kalaupun tidak ada biayanya, alhamdulillah. Tapi kami tetap akan berikan apa ya, sekedar rasa terima kasih lah kepada Ibu Ustadzah, begitu teman-teman. Itu rencana kami. Dan rencana kami sudah apa ya, berencana untuk membelikan baju yang layak, kaos yang layak, dan apa ya, mukena gitu untuk Mbak siapa namanya, Mbak Zubaidah. Nah, ini beberapa video yang kami tayangkan itu memang apa ya, belum kami belikan. Kami ingin tahu bagaimana dari awal sampai terakhir video yang kami tayangkan itu teman-teman, gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Zubaidah betul-betul ada di sungai. Mudah-mudahan ada teman-teman. Bismillah. Nggak ada. Oh, tapi ada ini, ada handuk ya. Ada handuk. Ada handuk. Mana orangnya? Mbak Zubaidah, maaf ya, sebentar. Iya, maaf teman-teman. Mbak Zubaidah lagi BAB. Sebentar ya, saya potong dulu. Kok saya potong? Saya naik ke atas lagi BAB teman-teman. Bentar ya, saya potong dulu ya. Sudah Mbak? Sudah? Oh, sudah teman-teman. Bukan ngintip Mbak, nggak sengaja, saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim, gini lah kalau nggak ada kamar mandi. Oke, sudah bisa ambil wudhu. Ambil wudhu katanya teman-teman. Bentar ya. Iya. Wah, ambil wudhunya di situ. Oke. Silahkan dulu. Saya nunggu sini ya. Ambil wudhu mau sholat katanya teman-teman. Masya Allah, ini teman-teman nggak bisa sholat ya, nggak bisa bacaan sholat, tapi tetap sholat nih. Saya jadi ingat Mbak Isna. Gimana wudhunya? Ya kan sudah diajari caranya. Bacaannya kan sudah. Coba ambil wudhu lagi. Coba lagi, ayo. Nah, tuh bisa tuh. Tapi kurang sempurna. Lo salah. Sebentar. Ayo biar bagus sekalian. Saya jelaskan sekalian ya. Sebentar. Mbak, sebentar ya. Mbak, aduh gimana ini? Maaf teman-teman, ini susah nih saya duduknya nih. Mbak, dengarkan ya. Mbak itu mau ambil wudhu ya. Nggak usah saya jelaskan detail lah ya teman-teman ya. Cuman saya langsung aja. Karena kalau saya jelaskan detail, Mbak ini mungkin nggak akan paham. Nah, kalau ambil wudhu ya, pertama itu niat. Ya, rukun wudhu itu pertama niat. Yang kedua mengusap wajah. Setelah itu mengusap apa yang saya ajarkan? Ayo apa? Tangan. Ya, kedua tangan dimulai dari kanan sampai siku. Ya. Terus setelah itu sebagian dari kepala, rambut. Ya. Nah, setelah itu kaki. Ya.
sampai mata kaki ya. Kalau yang ke telinga itu sunnah. Saya ajarkan yang wajib dulu ya. Nah, coba sekarang niat dalam hati. Nah, sebentar, salah Mbak. Sebentar, Mbaknya salah. Kalau di pancuran seperti itu ya, coba tangannya barusan di ini. Nah, air itu air suci Mbak ya. Air suci bisa mensucikan. Coba Mbak sekarang angkat ke atas air itu. Nah, air itu sekarang airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan tuh. Kenapa? Air itu sudah menyentuh tangan Mbak dan air itu hukumnya sudah air mustakmal loh. Gitu. Itu kalau diusapkan ke mana? Apa namanya? Wajah. Nah, wudhunya nggak sah. Caranya gimana? Mbak wajahnya itu langsung masuk ke pancuran. Gitu. Nah, begitu. Ah, gitu ya. Itu nanti sampai sini, sampai depan telinga nih ya. Nah, terus habis itu setelah wajah apa? Tangan. Coba ayo tangan. Nanti diulang ya biar sah ya. Terus habis itu betul. Terus habis itu salah lagi. Salah lagi. Coba Mbak barusan tangannya ke bawah. Nah, air yang Mbak pegang itu air suci dan bisa mensucikan karena air itu mengalir. Kemudian coba angkat. Nah, kalau diangkat seperti itu, air itu memang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena sudah terpakai memegang tangan. Otomatis tidak bisa dipakai mengusap sebagian kepala. Jadi caranya gimana? Kalau pakai pancuran seperti itu, kepalanya langsung disentuhkan kayak gitu. Nah, bisa seperti itu. Habis itu kaki. Nah, gitu ya. Bisa? Bisa kan? Nah, coba diulang lagi dari depan yang bagus, yang betul. Itu teman-teman, maaf ya kalau beda cara ya. Karena kalau saya lebih berhati-hati dalam berwudu karena wudu itu adalah kunci sahnya sholat ya. Kalau wudu itu tidak sempurna atau tidak sah, maka sholatnya tidak sah gitu. Itu artinya kalau saya ikut Imam Syafi'i ya, jadi saya lebih baik berhati-hati daripada batal. Kalau teman-teman punya versi lain, silahkan. Tidak perlu berdebat karena kita beda pemikiran, kita beda beda keyakinan lah istilahnya, kehati-hatian. Memang agama kita sama, agama Muslim, agama Islam, tapi cara kita berbeda, tetapi tujuannya sama, menghadap Allah ketika melaksanakan sholat. Begitu teman-teman ya. Coba Mbak. Sekali lagi jangan diperdebatkan ya teman-teman ya. Bagus. Nah teman-teman, sekali lagi cara yang saya pakai barusan itu jangan diperdebatkan, karena channel ini bukan untuk ajang debat ya. Versi kita berbeda-beda, guru kita juga berbeda, tapi ingat tujuan kita itu sama, berwudu, sholat, yaitu menghadap Allah, bersujud kepada Allah, sama teman-teman ya, hanya saja caranya berbeda. Nah sudah nih, ayo kalau sudah Mbak. Saya teriak-teriak, capek. Tadi Pak, dari tadi ya.
Iya dong, dari tadi Sama siapa? sama istri saya. Itu Aku di rumah ya. iya lagi ngobrol sama Mbah tuh. istri saya. Ternyata apa tadi yang Waduh. yang sana ini kata saya. Kalau Mbah itu ngobrolnya macam-macam, Mbak. Macam-macam pokoknya. Saya sampai apa ya? Nggak paham gitu loh. Tapi saya senang loh sama Mbah itu gitu loh. Bilang ya kalau Subaidah tuh ada di sini. Iya, Mbak Subaidah Iya, sini. kan pulang dari kerja tuh kan saya mesti yang tadi. Iya. Oh, tadi jadi padi. Iya. Oke. Pas duhur saya bilang kalau ada tamu nanti dibilangin kalau saya mau sholat mobil wudhu di sungai. Gitu. Oh, Karena iya. kan di rumah tuh kan nggak ada kamar mandi yang di sungai. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin kamar mandi ya. Mbak, ini rencana saya insya Allah besok ini kalau waktu saya nutut, saya mau ajak Mbak keluar ya. Maaf teman-teman ya, barusan di lehernya sabunnya apa ya, sisa sabunnya ceket lengket apa ya, nggak kena bilas air tadi Mbak ya. Mudah-mudahan saya ada waktu besok ya. Saya mau ajak Mbak jalan. Kalau misalkan maksudnya jalan tuh keluar ya, sama istri juga, bukan berdua. Kalau misalkan nanti kebetulan saya misalkan nggak nutut waktu, kadang nggak nutut waktu, saya malam aja gitu tuh, kan nggak mungkin saya ngajak Mbak malam-malam meskipun ada istri saya, Mbak kasihan ya. Nah rencana saya gini, kalau misalkan nggak nutut waktu, terus terang saya mau belikan Mbak baju. Nanti biar istri saya lihat ukuran Mbak ya, nanti istri saya yang beli gitu ya. Ya, ayo Mbak, biar nggak ini telat sholatnya. Tuh, istri saya tuh ini teman-teman, ngobrol sama Mbah teriak-teriak tuh. Aduh. Tadi itu kalau ngomong di bulan-bulan. Iya kan Mbah kan sudah sepuh, wajar. Gitu emang Mas, rangkuran, kegiatan, gitu. Wajar Mbak, wajar. Tenang, nggak apa-apa. Tuh istri saya tuh teman-teman tuh. Teman-teman tuh istri saya tuh lagi sama Mbah tuh. Wah, sepertinya asik banget nih ngobrol sama Mbah nih. Aduh, nih Mbak nih. Dulu ya Mas, mau sholat mengerti Boleh. Pakai. Kenapa, Bah? Kenapa katanya? Tangiting walang kodet. Tegal bentan na tangiting. Asik banget nih. Ngobrolin saya ya? Ngobrolin saya, Bah? Apa tagulan dia? Ngobrolin saya? Hah? Oh, nggak dengar. Apa katanya? Ngobrol apa aja? Nggak apa-apa duduk situ, nggak apa-apa. Ngobrol apa aja? Dan sekarang kereta. Ya budak. Nah, cerita apa? Hah? Apa? Cerita apa aja? Nih. Cerita masa muda. Hah? Cerita masa muda. Cerita masa muda katanya. Memang masa mudanya Mbak gimana? Ya, masa mudanya gimana dulu? Enggak dengar. Nggak dengar ya? Mau sholatnya di mana, Mbak? di sini Mas. Oh, mau sholat dulu katanya. Dina. Jadi teman-teman mau sholat. Ayo di sana dulu. Apa aja nggak Mbak? Nah, Mbak ini iya maklum wajar ya. Mbak kalau sholat hanya pakai kayak gitu ya? iya. Oh iya sudah nggak apa-apa. Silahkan. Oke, silahkan dulu. Teman-teman, saya nggak rekam Mbak ya. Kasihan teman-teman.
Insya Allah besok kami akan belikan peralatan-peralatan ya, sholat, apa-apalah yang Mbak butuhkan ya. Dan teman-teman misalkan ada yang mau apa namanya ya, belikan baju atau apa mau kena, dipersilahkan, nggak apa-apa, silahkan. Hitung-hitung menambah pahala jariah. Oh sudah katanya teman-teman, istri saya barusan lihat. Ya sudah ya. Sudah sholatnya Mbak? Sudah Mas. Alhamdulillah. Oke nggak apa-apa. Sudah betul ininya apa rokaat-rokaatnya yang sudah saya ajarkan? Iya. Sudah betul ya. Teman-teman, tempo hari pas lagi ini habis saya vlog, saya ajak Mbak untuk praktek sholat ya, nggak perlu divideokan, kasihan teman-teman, saya nggak tega gitu. Mbak pakai mic dulu ya, dari tadi memang nggak pakai mic nih. Amit ya. Iya boleh. Dah cukup Mbak, sekarang saya mau tanya ya, Iya. duhur ada berapa rakaat? 4. 4, bagus. Kalau asar ada berapa rakaat? 4. 4. Kalau maghrib ada berapa rakaat? 3. 3. Kalau isya ada berapa rakaat? 4. Hah? 4. 4. Kalau subuh ada berapa? 2. 2 rakaat, bagus. Coba diingat-ingat lagi. Niat sholat duhurnya bagaimana? Coba. Sholli fardat duhri 4 rakaat takbirat Ada yang salah. Dengarkan pelan-pelan. Usolli fardad duhri 4 rakaatin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, Mbak jadi makmum, usolli fardad duhri 4 rakaatin adaan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imaman lillahi ta'ala ya. Nah gitu teman-teman, Mbak ini kalau sholat ya memang seperti ini, pakai seperti ini. Mbak tahu kalau sholat itu harus tertutup semua auratnya kecuali wajah, tahu? Enggak. Nggak tahu ya. Sebelumnya maksud saya nggak tahu ya. Kan dulu kan saya enggak ngaji cuma sebulan 1 kali gitu kalau ngaji. Mbak kalau lihat tetangga di sini ngaji gitu kan pakai mukena tuh. Iya. Mbak nggak tanya pakai mukena ini fungsinya apa, nggak tanya gitu? Enggak. Kenapa? Malu. Malu. Mbak mulai sekarang jangan pernah malu bertanya untuk belajar ya. Nah teman-teman, saya sudah ini Mbak tuh saya mau ngomong takut salah. Saya ini mau datangkan guru atau ustadzah untuk Mbak. Insya Allah beberapa hari atau mungkin setiap hari dia datang ke sini, mungkin malam ya, untuk ngajari Mbak ngaji dan menyempurnakan sholatnya. Nah, kenapa saya harus panggil ustadzah? Karena dia orang kampung sini teman-teman, sedangkan saya bukan orang kampung sini. Jadi saya terbatas ya, tidak bisa lama di sini dan tidak bisa tiap hari di sini gitu. Jadi saya harus memanggil guru ngaji untuk Mbak gitu ya. Nah kalau memang diizinkan sama beliau nanti saya rekam juga gitu beliaunya ya, pas ngajari ngaji itu saya rekam. Kalau misalkan beliau nggak mau, malu atau gimana ya nggak usah gitu ya. Yang penting saya dapat hasilnya aja. Saya sudah tanya informasi Mbak, katanya kalau di sini ngajari ngaji itu nggak usah bayar ya. Iya, gratis. Nah tapi karena ini privat ya, saya itu memanggil gitu untuk mengajari Mbak. Mungkin dia nggak akan mau menerima bayaran, tapi insya Allah akan kami tetap bayar gitu Mbak nanti. Itu atas nama saya dan Gadis TV, dan mungkin dari para donatur juga nanti Mbak gitu ya. Ada yang ditanyakan Mbak? Oh iya, saya datang ke sini Mbak
Saya datang ke sini diutus oleh hamba Allah ya. Iya. Yang tidak mau disebut namanya. Beliau itu sangat prihatin kepada Mbak. Sebentar teman-teman, saya nggak kok mau menangis nih. Maaf teman-teman, videonya saya potong. Saya kok kenapa nggak kuat duluan ya. Mbak, saya ini diutus oleh hamba Allah untuk memberikan atau menyampaikan amanah kepada Mbak nih sebesar 200.000. Nah, beliau itu tidak mau disebut namanya. Mohon diterima Mbak sebesar 200.000. Enggak mas, enggak. Man itu bohong saya. Apanya bohong? Ini Enggak. Soalnya kalau anu tuh ya mas, kalau saya tuh enggak pernah nerima uang dari orang 200.000. Enggak mas, enggak pernah. Paling kalau cuma dikasih tuh ya sama orang tuh, sama orang lewat gitu, paling cuman 2.000 itu. Paling besar itu 5.000 mas. Astagfirullahaladzim. Oke Mbak, saya pernah bilang sama Mbak kemarinnya, Gadis TV datang ke Mbak itu bukan membawa kesedihan, tapi membawa kebahagiaan. Saya menyampaikan amanah kepada Mbak sebesar 200.000 rupiah dari hamba Allah ya. Mohon diterima Mbak. Enggak mas ya, nanti sampean bohong ke saya. Masya Allah. Kapan sih saya pernah bohong nih sama Mbak nih? Saya nggak mungkin bohong sama Iya, Mbak. soalnya saya tuh kaget nerima uang 200 itu. Kan saya mas dulu tuh nggak pernah dikasih orang itu. Paling cuma orang lewat gitu mas dikasih 2.000. Itu pun paling banyak 5.000 mas. Kalau 50, 100 tuh nggak pernah. Apalagi Astagfirullah. sama-sama mau dikasih 200. Gini Mbak. Gini ya. Videonya Mbak ini kan saya tayangkan ke YouTube. Ya kan? Nah, ada orang yang menghubungi saya. Mas Ivan, saya ingin memberikan uang ke Mbak Zubaidah. Caranya gimana? Oh, bisa melalui saya Pak. Titipkan ke saya. Oh iya Mas Ivan, saya titipkan uang 200.000. Kasihkan ke Mbak Zubaidah ya. Gitu. Paham Mbaknya? Nah, ini Mbak, sebesar 200.000 saya berikan sekarang kepada Mbak. Beneran mas, itu nanti saya sama ditagih nanti Pak. Disuruh bayar gitu nanti Pak. Maksudnya gimana? Nanti disuruh bayar, dapat sebulan disuruh bayar gitu, ditagih sama semen. Bukan pinjaman, ini bukan uang pinjaman Mbak. Soalnya saya takut mas, kan ada di luar sana digituin itu, nanti ditagih gitu. Enggak Mbak, enggak. Bukan ditagih. Enggak akan ditagih sama saya Mbak. Uang ini beliau berikan khusus kepada Mbak. Gitu. Mohon diterima Mbak ya. Ya Allah, Mas Ivan saya beneran nerima ini. Iya. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah libur. Ya Allah, kasih-Mu luar biasa, berilah hamba-Mu ampunan dosa, sa'uqabilu ya khani. Sudah Mbak, sudah jangan nangis. Astagfirullahaladzim. Ayo, senyum dulu Mbak, senyum dulu. Ah bagus, senyum dulu. Mbak, saya datang bukan membawa kesedihan. Saya datang untuk membawa kebahagiaan. Senyum dulu. Senyum. Senyum dulu. Ayo senyum. Nah, sudah saya candain kan? Harus tertawa. Ayo, tertawa. Kalau nggak tertawa, nggak akan saya rekam. Ayo tertawa. Ah, tertawa.
Ah, bagus, bagus. Ayo. Pokoknya Mbak, jangan pernah nangis kalau dia ada saya ya. Ya? Jangan pernah nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak bahagia? Bahagia banget, Mas. Senang? Senang. Bagus ya? Senyum ya terus ya? Oke. Mbak sekarang tolong doakan ya. Bilang terima kasih kepada hamba Allah yang sudah ngasih uang. Dan doakan ya. Hamba Allah yang sudah ngasih uang kepada Mbak. Doakan. Ayo Mbak, ucapkan terima kasih. Ayo. Terima kasih yang udah ngebantu saya, yang udah ngasih uang itu. Semoga rezekinya tambah lancar, Amin. tambah sehat. Amin. Mudah-mudahan Terima beliau kasih panjang kepada Mas umur Ivan. ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Amin. Maaf teman-teman kurang mendengar dia. Kita baca Al-Fatihah. Jutaan doa terbaik untuk beliau semuanya. Beliau ya, Amin. yang sudah memberikan amanah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Nah, Mbak, sebelum saya pulang saya mau tanya, uang 200.000 itu mau dipakai untuk apa? Mau dibeli beras, Mas, mau dibeli lauk gitu. Mau beli beras ya? Ya. Mau beli lauk ya? Ya, pakai terserah Mbak. Yang penting jangan beli baju. Ya. Baju itu tugas saya besok ya? Ya? Ya. Ya sudah. Terima kasih banyak Mbak. Saya harus pamit pulang ya. Sebelumnya saya minta mic-nya dulu. Iya. Oh iya iya iya. Makasih ya Mas Ivan. Sama-sama Mbak. Sekarang saya minta foto ya di luar ya. Ya. Ya dah. Assalamualaikum. Salam.